Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua saudara. Sabtu pagi ini sudah 11 Juli 2026. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, untuk segala-galanya yang sungguh baik kita terima. Besok sudah hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik. Tuhan mau supaya kita selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita makin hari makin dikuduskan, tidak bercela di hadapan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Amsal Sulaiman pasal 28 ayat 15 sampai 28. Di situ dikatakan, siapa yang berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Amin. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu mari kita mau taat. Hidup kita tidak bercela apabila kita hidup standar firman Tuhan. Hidup kita ada di dalam kebenaran Tuhan. Yesus Kristus menjadi Tuhan juru selamat kita. Saya Pastor Yakob Rama menyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Sesuai dengan firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 15, demikianlah firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Haleluya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi Aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pagi hari ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah segala dosa, semua salahku ya Bapa. Kuduskanlah hidupku oleh firman-Mu, sumber kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi ini berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Sungguh kita sangat berterima kasih kalau Tuhan pelihara hidup Bapak Ibu bersama saya sampai Sabtu pagi ini 11 Juli 2026. Makin hari makin mendekati akhir tahun Bapak Ibu.
Berarti makin hari makin mendekati kedatangan Tuhan. Biar Tuhan membawa kita makin hari makin cinta Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dalam Yohanes 14 ayat 15. Mari kita semua mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kita menjadi pelaku firman. Di ayat 23 jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Amin, janji Tuhan. Kalau kita cinta Yesus dan pelaku firman, janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Ini kata Tuhan, akan bersama dengan aku, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Suatu hari kerinduan kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau cinta firman Tuhan, cinta Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain yang menjadi pegangan hidup kita. Harapan kita hanya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada Sabtu pagi ini. Amsal Sulaiman pasal 28 ayat 15 sampai 28. Terus mari kita jadikan kita orang yang setia, rajin baca Alkitab. Tuhan lihat dari surga kesetiaan Bapak Ibu bersama saya untuk selalu berpegang kepada firman Tuhan. Ayat 15 dikatakan, seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikian orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Inilah kejahatan orang fasik, saudara ya. Orang fasik yang memerintah, memeres, menindas orang lemah, itu seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu. Berarti kejam, saudara ya. Kejam orang fasik itu, karena dia hanya tidak punya kasih, tidak ada kebenaran Tuhan. Dia bisa menindas, menekan ya orang miskin. Itu mari kita berdoa supaya mereka bertobat. Orang fasik bertobat, minta ampun sama Tuhan. Ayat 16, seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Amin. Mari, ada perbedaan, saudara. Pemimpin yang tidak punya pengertian, yang menindas, ya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, ya, berarti dia hidup di dalam kejujuran, takut akan Tuhan, memperpanjang umur. Mari, makin penting kita baca Alkitab. Hidup ini sebuah pilihan, saudara ya. Ambil keputusan yang benar supaya kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menjadi orang fasik, jangan menjadi pemimpin yang suka menindas, saudara ya. Jangan bertindak dengan kekerasan, main otoriter, jangan. Kalau Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin, punya anak buah, jangan pernah menindas bawahan, tapi berbuat adil, takut akan Tuhan. Setiap apa yang Bapak Ibu kerjakan, lebih baik berdoa, tanya sama Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan, jangan bertindak menurut emosional kita, jangan bertindak menurut kekerasan egois kita, tapi bertindaklah bijaksana yang takut akan Tuhan. Ayat 18, siapa yang berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Amin. Mari, tema firman Tuhan pada Sabtu pagi ini 11 Juli 2026 adalah menjadi orang yang tidak bercela. Karena dikatakan siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Memang sudah firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5:23 ya. Saya mau baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat celah pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan mau supaya Bapak Ibu semua didapati kudus di hadapan Tuhan, tidak bercelah. Karena firman Tuhan, siapa berlaku tidak bercelah akan selamatkan. Tidak bercelah apabila kita standarnya firman Tuhan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, membangun, membentuk karakter kita, supaya kita menampilkan kualitas hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Maksudnya siapa yang rajin mengerjakan tanahnya, berarti kerja keras, rajin, dan sungguh-sungguh selalu andalkan Tuhan. Jadi jelas saya sebagai hamba Tuhan, rajin boleh rajin. Rajin dua sisi, dimensi vertikal, dimensi horizontal. Cari Tuhan. Setiap Bapak Ibu yang ingin bekerja pagi ini, cari Tuhan dahulu. Ya, rajin cari Tuhan. Karena tanah itu milik Tuhan. Tuhan akan memberkati. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya,
tidak akan luput dari hukuman. Mari, tolong garis bawahi. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang yang dapat dipercaya, orang takut akan Tuhan. Yang komit punya integritas dan memegang kebenaran Tuhan. Itu bisa dipercaya. Memandang bulu tidaklah baik, tapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang penjilat. Mari ya, menegur sini memberikan nasihat, berdoa, mendoakan, menegur, memberi nasihat yang positif dalam rangka untuk hidup lebih baik ya, bukan menjadi orang penjilat, tapi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Mari anak-anak, jangan berani ya kepada orang tua. Ya seenaknya melawan orang tua, mohon maaf ya. Tidak aturan, jangan. Takut akan Tuhan. Siapa merampas ayah dan ibu, hati-hati saudara. Ya takut akan Tuhan. Mari bertindaklah benar, bertindaklah bijak, bertindaklah takut akan Tuhan. Ya anak-anak semua ikuti firman Tuhan ya. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tapi siapa percaya kepada Tuhan diberikan kehidupan. Amin ya. Tuhan akan datang kepada orang yang takut akan Tuhan, akan mendapatkan kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang dengan membawa hidup yang berkelimpahan. Ayat 26, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tapi siapa berlaku dengan bijak akan selamatkan. Mari kita bukan percaya kepada diri sendiri, tapi percayalah kepada Tuhan. Diri kita tidak sempurna, diri kita bukan orang sempurna ya, tapi percayalah kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan memberikan keselamatan dan berkat buat kita, sehingga kita menjadi orang bijak ya, bukan menjadi orang bodoh, tapi orang bijak. Bukan mencintai diri sendiri, egois. Jangan menjadi orang egois, tapi percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuk. Amin. Mari kita jangan tutup mata kepada orang yang perlu kita berkati. Kalau Bapak Ibu sangat mendapat berkat dari Tuhan, belajar memberi ya. Karena kata firman Tuhan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Amsal Sulaiman 11 ayat 25. Siapa yang banyak memberi berkat, itu akan diberikan kelimpahan. Mari, selagi kita hidup, berbuatlah baik, membagi berkat-berkat. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Amin. Ayat 28 terakhir, jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah. Mari kita berdoa supaya kita tampil menjadi orang benar, bukan orang fasik, tapi orang benar, orang takut akan Tuhan. Mari firman Tuhan pagi ini, biar Roh Kudus tuntun kita, supaya kita tidak berlaku orang biar celah, tapi orang benar, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Orang tidak bercelah, orang benar adalah orang cinta Tuhan yang menjadi pelaku firman. Standarnya hidup orang benar, standar orang tidak bercela, itu standar firman Tuhan. Mari pagi ini katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ingat firman Tuhan, siapa yang berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Mari kita menjadi orang yang bijak, orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Dan standar kita firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara semua. Sabtu pagi ini 11 Juli 2026. Mari kita komit hari dan seterusnya menjadi orang yang tidak bercelah, akan diselamatkan. Karena janji Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5:23 tadi yang sudah kita baca, Allah yang penuh dengan damai sejahtera akan menguduskan Bapak Ibu bersama saya dengan tidak bercela roh, jiwa, dan tubuh kita, supaya kita layak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Standar kita, standar kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Immanuel, puji Tuhan.